Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi bersama Ustaz Dia. How are you today? Semoga kalian tetap sehat selalu di rumah. Hari ini Ustazah akan membahas tentang lesson 4 tentang times. Times itu apa? Langsung saja kita masuk ke materinya. Asking and telling time. Silahkan buka buku kalian mulai halaman 26. Kita akan belajar tentang memberitahukan waktu. Time artinya adalah waktu. Kalian dulu pasti sudah pernah belajar tentang o'clock. O'clock itu artinya jam tepat waktu. Jika panjangnya ada di 12 itu namanya jam tepat waktu. Lalu ada lagi yang namanya quarter. Kalau quarter itu artinya adalah 15 menit. Biasanya panjangnya ada di angka 3. Kalau nggak gitu ada di angka 9. Lalu ada lagi half. Half itu artinya 30 menit. Kalau 30 menit berarti panjangnya ada di mana? Panjangnya ada di angka 6. Lalu ada lagi yang namanya to. Kalau to artinya adalah kurang dari. Bagaimana kalau kurang dari? Misalnya jam 3 kurang 15 menit, jam 2 kurang 15 menit. Nah, itu ditunjukkan dengan to. Sedangkan ada satu lagi namanya past. Past itu artinya adalah lebih dari atau lewat dari. Kebalikan dari itu tadi. Kalau past itu sudah lebih. Misalnya jam 2 lebih 15 menit. Berarti angkanya panjangnya ada di 3. Nah, selanjutnya kalian harus mengingat. You have to remember that 1 hour is 60 minutes. Jadi 1 jam itu ada 60 menit. Itu perlu kalian ingat-ingat. Nah, cara membacakan atau menuliskan waktunya itu ditulis dulu menitnya kalau dalam bahasa Inggris ya, lalu diikuti oleh waktunya. Jadi menitnya ditambah past atau to ditambah waktu atau jamnya. Nah, di kelas 4 ini kalian akan belajar cara menuliskan waktu dalam bahasa Inggris menggunakan past ataupun to. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Mulai dari o'clock. Dulu kalian pasti sudah pernah belajar kalau o'clock itu artinya jam yang tepat, menunjukkan angkanya ada di 12 yang panjang. Sini ada jam 7 o'clock. Jam 7 tepat, dan juga ada lagi di sini 5 o'clock. It is 5 o'clock. Jadi menunjukkan jam yang tepat itu ditujukan oleh kata o'clock jika panjangnya ada di 12. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang a quarter. A quarter itu sama dengan 15 menit. Jadi bisa lebih 15 menit, bisa juga kurang dari 15 menit. Kalau bahasa Inggrisnya a quarter past atau yang panjangnya ada di 3 itu berarti lebih dari 15 menit. Sedangkan kalau a quarter to yang panjangnya ada di 9 itu berarti kurang dari 15 menit. Past sudah lebih, kalau to masih akan menuju ke angka 12. Oke, selanjutnya a quarter past atau lewat 15 menit. Contohnya di situ ada jam 4.15, panjangnya di 3, yang pendek ada di 4 tapi miring. Itu dibaca it is a quarter past 4. Ini adalah jam 4 lebih 15. Selanjutnya ada 8.15, panjangnya ada di 3, yang pendek ada di 8. It is a quarter past 8. Jadi ini adalah jam 8 lebih 15 menit. Bisa dilihat di situ ya, kalau lebih panjangnya ada di angka 3. Lebih dari 15 menit. Oke, selanjutnya a quarter to atau kurang 15 menit. Contohnya di situ jam 7.45. Kenapa itu jam 7.45? Kalian harus ingat bahwa 1 jam tadi 60 menit. 60 dikurangi 15 sama dengan 45.
Jadi dibaca it is a quarter to 8. Kenapa 8? Karena jam 8 kurang 15. Meskipun angkanya 7.45, tapi kalian lihat gambar jamnya, itu ada di angka berapa jarum jamnya. Begitu juga dengan jam 10.45, it is a quarter to 11. Ini adalah jam 11 kurang 15 menit. Panjangnya ada di 9. Selanjutnya half. Half itu artinya 30 menit. 30 menit itu berarti panjangnya ada di mana? Panjangnya ada di angka 6. Contohnya ada jam 5.30. Kenapa 30 menit setengah jam? Karena 60 dikurangi 30 sama dengan 30 menit. Jadi it is a 5:30. Ini adalah jam 5 lebih 30 menit. Sudah jam setengah 6, jadinya jam 5.30. Lalu ada jam 7.30, it is 7:30, jam 7 lebih 30 menit atau setengah 8. Selanjutnya latihan soal. Is it 3 o'clock? Benar gak itu jam 3? Yes, it is. Benar sekali, jam 3. Dilihat angkanya ada di 3 dan 12. Lagi, what time is it? Coba dijawab. It is a quarter past 12. Jam 12 lebih 15 menit. Lagi. Is it 11:30? Apakah itu jam setengah 12? No, it is 8:30. Jam setengah 9. Jam 8 lebih 30 menit. Nah, selanjutnya untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan buku paket kalian halaman 27 yang C dan juga yang D, yang atas dan juga yang bawah. Silakan dikerjakan lalu dikirimkan di Google Classroom. Nah, supaya lebih memahami, silakan coba sendiri membaca jam di rumah kalian. Tapi dalam bahasa Inggris ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Jadi silakan latihan sendiri. Suatu saat nanti Ustaz minta kalian untuk membacakan jam dalam bahasa Inggris supaya sudah bisa. Kalau kalian belum paham, kalian bisa mengulangi lagi videonya karena memang materi times itu butuh konsentrasi. Kalian juga bisa mencatat apa yang sudah Ustazah sampaikan dalam video ini. Oke? Dan untuk review PH-nya semuanya sudah mengerjakan, sudah cukup banyak yang benar. Mungkin nanti Ustazah bahas di minggu depan. Kalian sudah cukup bisa memahami materi to be dan juga singular and plural. Sampai ketemu, see you on the next meeting. Semoga bisa memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.